Somkit Pumpuang lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1964. Dia dikenal dengan julukan Jack the Ripper Thailand. Pada mulanya, ia menjadi berita utama sebagai seorang pembunuh berantai yang mengerikan dari Thailand. Ia dihukum penjara seumur hidup karena kejahatannya yang kejam dan telah membunuh 5 tukang pijat antara bulan Januari dan Juni tahun 2005. Namun, meskipun telah dijatuhi hukuman seumur hidup, hukumannya kemudian dikurangi menjadi 13 tahun dan ia dibebaskan pada tahun 2019. Sayangnya, kebebasan ini membawa malapetaka baru. 7 bulan setelah dibebaskan, Somkit Pumpuang kembali melakukan pembunuhan dengan memakan korban baru. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita bahas secara mendetail. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Somkit Pumpuang dilahirkan pada tanggal 7 Januari tahun 1964 di distrik Tung Song. Kehidupannya dipenuhi dengan kejadian yang sulit sejak masa kecilnya. Ketika dia baru berumur 8 tahun, ayahnya meninggalkannya untuk tinggal bersama pamannya. Tanpa sosok ayah yang mengarahkan, Pumpuang terjerumus ke dalam kegiatan kriminal, seperti mencuri. Salah satu insiden yang mencolok terjadi ketika Pumpuang mencuri sepeda gurunya, yang menyebabkan dia dikeluarkan dari sekolah. Kehilangan akses ke pendidikan membuat situasinya semakin memburuk. Pada usia 14 atau 15 tahun, dia ditemukan bekerja di pabrik penggergajian kayu di distrik Tung Song oleh pamannya, karena sebelumnya pamannya tidak tahu jika Pumpuang dikeluarkan. Di sana, Pumpuang bekerja sebagai pengangkut kayu karet. Namun, masa depannya di pabrik tersebut berakhir tragis. Pamannya menemukan Pumpuang mencuri uang dari majikan yang mengakibatkan dia diusir dari pekerjaannya. Setelah itu, dia kembali tinggal bersama ayahnya di Provinsi Trang. Namun, hubungan mereka juga penuh konflik, seringkali memicu pertengkaran. Sementara itu Pumpuang terus melakukan tindakan kriminalnya. Dari tanggal 30 Januari hingga 21 Juni tahun 2005, Somkit Pumpuang terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang mengerikan, merenggut nyawa 5 perempuan di beberapa provinsi berbeda di Thailand. Modus operandinya seringkali melibatkan tindakan kejam seperti dicekik atau diikat, sementara korban-korban tersebut kemudian ditemukan dengan kepala mereka dimasukkan ke dalam air. Pembunuhan-pembunuhan ini kebanyakan terjadi di hotel, di mana Pumpuang seringkali juga mencuri barang-barang milik korban, seperti ponsel mereka. Berikut adalah daftar korban-korban tersebut beserta rincian pembunuhan mereka. 1. Haruni Simsabutur, seorang penyanyi kafe, ditemukan pada tanggal 30 Januari. Tangannya diikat ke belakang dengan bra miliknya sendiri, dan dia tenggelam di dalam bak mandi di sebuah hotel di distrik Mueang Mukdahan, Provinsi Mukdahan. Pumpuang mencuri sejumlah barang dari korban, termasuk sebuah kalung emas, telepon seluler, dan sepeda motor. 2. Phong Van Sapchai, seorang tukang pijat, meninggal karena dicekik di sebuah hotel di distrik Mueang Lampang, Provinsi Lampang, pada tanggal 4 Juni. 3. Pacari Amatataniran, seorang penyanyi kafe, ditemukan pada tanggal 11 Juni, dia dicekik dengan kawat di sebuah hotel di Kecamatan Tap Tian, Provinsi Trang. 4. Pontawan Pangkabutre, seorang tukang pijat, ditemukan pada tanggal 18 Juni, dia juga dicekik. Kali ini di sebuah hotel di distrik Mueang Udon Thani, Provinsi Udon Thani. 5. Sompong Timpon Pirn, seorang tukang pijat, ditemukan pada tanggal 21 Juni. Dia juga menjadi korban pembunuhan yang dicekik. Kali ini di sebuah rumah besar di distrik Mueang Buriran, Provinsi Buriran. Pembunuhan-pembunuhan ini menyebabkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat Thailand. Sementara pihak berwenang melakukan penyelidikan yang intensif untuk menangkap pelaku kejahatan yang kejam ini. 6 hari setelah pembunuhan terakhir yang dilakukannya, Somkit Pumpuang akhirnya ditangkap ketika membawa seorang wanita muda ke sebuah hotel di Chai Yafung. Saat itu, petugas dari Divisi Pemberantasan Kejahatan berhasil menemukan ponsel yang dicuri dari korban terakhir. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi berhasil mengaitkan Pumpuang dengan kelima kasus pembunuhan yang telah terjadi sebelumnya.
Setelah dihadapkan dengan bukti yang menghimpun dirinya dengan pembunuhan-pembunuhan mengerikan tersebut, Pumpuang didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan dan pencurian. Jaksa penuntut menuntut hukuman mati untuk 3 pembunuhan yang paling serius. Namun, dalam proses pengadilan, Pumpuang memilih untuk mengaku bersalah terhadap 4 tuduhan pembunuhan, kecuali kematian Patsari Amata Taniran. Pengakuan bersalah ini secara otomatis mengakibatkan hukuman seumur hidup bagi Pumpuang, ditambah dengan 2 hukuman seumur hidup yang tersisa dari kasus-kasus sebelumnya. Meskipun awalnya dijatuhi hukuman berat, Pumpuang akhirnya menerima beberapa kali gerasi selama bertahun-tahun penahanannya. Akibatnya, hukumannya akhirnya dikurangi menjadi 13 tahun penjara dengan tanggal pembebasan yang ditetapkan pada tahun 2019. Selama masa penahanannya, ia digambarkan sebagai narapidana yang berperilaku baik, bahkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan masa hukumannya. Pada tanggal 17 Mei tahun 2019, Somkit Pumpuang dibebaskan dari penjara Provinsi Nong Hai setelah menghabiskan beberapa tahun di balik jeruji besi. Akan tetapi tidak lama setelah pembebasannya, ia mulai menjalin hubungan dengan Rasame Mulichan, seorang wanita pengurus rumah tangga berusia 51 tahun yang bekerja di sebuah hotel setempat. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Desember tahun itu, seorang tetangga melaporkan bahwa terdengar pertengkaran di apartemen pasangan tersebut hingga larut malam, sebelum tiba-tiba menjadi sunyi. Keesokan paginya, ketika Rasame tidak muncul untuk berangkat kerja seperti biasa, tetangganya memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Namun, saat memanggil dan tidak mendapat jawaban, dia semakin khawatir. Akhirnya, dengan keberanian, tetangga tersebut memutuskan untuk membuka pintu apartemen, dan apa yang dia temukan di dalamnya membuatnya terkejut. Tubuh Rasame ditemukan terjepit di bawah tempat tidur, dibungkus dengan selimut, dan dililit dengan selotip transparan. Selimut juga diikatkan di lehernya, sedangkan charger ponsel diikatkan di pergelangan kakinya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah fakta bahwa Pumpuang, kekasih Rasame, tidak dapat ditemukan di tempat tersebut. Setelah otopsi dilakukan, kemudian polisi menentukan bahwa penyebab kematian Rasame adalah mati lemas. Tim investigasi polisi segera diiring untuk menginterogasi para saksi dan menyelidiki TKP. Para saksi kemudian mengidentifikasi bahwa pria terakhir yang mereka lihat keluar dari rumah adalah Pumpuang. Dan bukti-bukti lain yang ditemukan di tempat kejadian semakin menguatkan dugaan tersebut. Sejak saat itu, polisi memulai pencarian intensif untuk menangkap Pumpuang atas tuduhan pembunuhan yang keji ini. 4 hari setelah kejadian tragis kematian Rasame, pihak berwenang di kantor polisi Provinsi Pak Chong menerima informasi krusial dari seorang warga. Informasi tersebut menyatakan bahwa pacar warga tersebut telah melihat seseorang yang mirip dengan Somkit Pumpuang di dalam kereta api. Tanpa membuang waktu, para detektif segera mengatur penyergapan di stasiun kereta api Pak Chong. Saat kereta berhenti, detektif-detektif itu langsung menggerebek gerbong kedua dan berhasil menemukan Pumpuang. Dia mengenakan masker untuk menyembunyikan identitasnya, namun hal itu tidak cukup untuk mengelabui para petugas yang sudah memperhatikan setiap gerak-gerik mencurigakan. Pumpuang tidak melakukan perlawanan, dan dengan patuh dibawa ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi. Selama interogasi, Pumpuang memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku bahwa sehari sebelum pembunuhan, dia telah mengambil sepeda motor milik Rasame dan membawanya ke rumah sakit Von Kaen sebelum mengembalikannya. Tindakan ini diduga telah membuatnya marah, dan konflik yang meletus antara mereka akhirnya berujung pada tragedi pembunuhan. Pumpuang menceritakan bagaimana dia mencekik Rasame secara manual hingga pingsan, lalu melanjutkan dengan menggunakan kawat untuk mencekiknya hingga tewas. Sungguh tindakan yang sangat mengejikan. Pumpuang masih membunuh korban yang sudah lemas dan menggunakan kawat besi. Entah apa yang ada di pikirannya, setelah bebas dari penjara pun, sifat buasnya masih ada dalam dirinya. Akhirnya, Somkit Pumpuang diadili atas tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Pembebasannya sebelumnya dan kemampuannya untuk kembali melakukan kejahatan yang mengerikan memicu debat yang luas tentang kebijakan pengampunan kerajaan dan penggunaan hukuman mati di Thailand. Selain itu,
Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakatan, Narat Sawatanan, mengumumkan bahwa akan dilakukan peninjauan terhadap prosedur pemeriksaan bagi narapidana yang diduga mengalami gangguan jiwa. Ini menjadi sorotan karena Pumpuang sendiri tidak pernah didiagnosis mengidap penyakit mental tersebut. Pasangan yang memberikan informasi krusial yang mengarah pada penangkapan Pumpuang kemudian diberi penghargaan atas keberanian mereka, serta diberikan kompensasi sebesar 80.000 baht, yang setara Rp35.628.000 pada masa itu. Tindakan berani mereka membantu membawa keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan Pumpuang. Begitulah kisah Jack the Ripper Thailand, sang pembantai wanita pekerja malam di Thailand. Jangan lupa like jika teman-teman suka pembahasan kita kali ini, dan dislike jika teman-teman tidak suka. Alangkah baiknya jika menekan tombol subscribe dan berikan pendapat teman-teman tentang kasus ini di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di kasus dan cerita horor berikutnya.